Minasan konnichiwa. Pada kali ini saya akan mencoba menerangkan tata bahasa ya, yang ada pada bab 30 Mino no Nihongo Shokyu ni Chokai Tasuku Nijugo. Pada bab ini ada beberapa kalimat, pola kalimat. Nah, salah satunya adalah kalimat intransitif. Nah, bagaimana kalimat intransitif ini? Nah, kita harus untuk mengetahui ciri-ciri kalimat intransitif, fungsi dan sebagainya, kita bandingkan dulu dengan kalimat transitif ya. Nah, kalimat transitif yang selama ini selalu dipakai dalam membuat kalimat mungkin ya, dengan menggunakan kata bantu o. Nah, ciri-ciri kalimat transitif itu ketika kita cek di kamus, si kata tersebut biasanya artinya berawalan me atau mem ya. Misalkan menyobek, mematahkan, membentuk, memberi, ya itu ya. Atau kalimat atau kata yang menunjukkan aktivitas seperti makan, minum. Nah, di mana kata-kata tersebut, kata kerja tersebut membutuhkan yang namanya objek. Nah, karena pada kalimat transitif ini kalimat itu membutuhkan objek, karena itu kata bantu yang atau partikel yang digunakan adalah o dengan pola subjek, wa, objek, o, kata kerja transitif. Nah, untuk kalimat intransitif, ketika kita buka di kamus, misalkan satu kata ya kita buka di kamus, arti itu biasanya berawalan ter atau ber atau mungkin tanpa awalan seperti patah, sobek gitu ya. Ya intinya kalimat itu tidak menunjukkan suatu aktivitas gitu. Nah, untuk kalimat intransitif ini ciri khasnya itu menggunakan kata bantu ga ya. Nah, sehingga polanya subjek, ga, kata kerja intransitif. Hai, contohnya kita lihat di sini ya. Di sini ada gambar contoh kata kalimat transitif dan intransitif. Ochiru. Ini Nah, di gambar ochiru ini di jatuh sebelah ya, jatuh. kiri itu contoh Ringo kalimat ga ochiru. intransitif dan sebelah kanan adalah Buah contoh apel kalimat jatuh. transitif. Ini Kita lihat ya, yang intransitif. Dia gambar tidak paling membutuhkan atas itu ochiru. objek, Ochiru karena itu itu jatuh. menggunakan Nah, di ga sini ya. Ringo ga dari ochiru. kata sendiri Ringo menyatakan ga jatuh itu ochite iru. kata tidak berawalan Nah, me berikutnya ya, dan adalah tidak menunjukkan otosu. Ini aktivitasnya jatuh. menjatuhkan. Nah, karena Ya, itu ini ada seorang kata anak kerja ini adalah kata perempuan kerja yang sedang intransitif. menjatuhkan, Nah, berusaha pola yang kita menjatuhkan harus apel gunakan dan adalah akhirnya jatuh. pakai Ini ga ya, ga plus kata kerja kodomo ga intransitif. Coba atau kita lihat misalkan ya. ong nano Di sini hito ga ada ong nano ko kita ga anggap apel saja ringo ya. o Ringo otoshite ga imasu. ochiru. Ya. Ringo ga Nah, ini juga ochite sama. imasu. Ini Ringo ga hairu ochimasu. masuk ya. Nah, kita lihat Itu gambar di pinggirnya sebelah kanannya itu otosu ya, otosu kanjinya sama ya, hanya beda maksudnya apa namanya akhirannya saja. Ini ochiru, ini satu lagi otosu. inuga Nah, kalau hairu otosu kita lihat ada ya. anak kecil. Anak kecil dia Apa sedang namanya, berusaha anjing untuk masuk menjatuhkan ya. apel ya. Kalau Nah, misalkan karena ada pelaku saya di yang sini, memasukkan atau ada orang lain yang memasukkan, kita gunakan kalimat transitif. ong nano hito Ong ong nano nano koga koga atau ong nano kowa inu ringo o iremas otoste ya. imas. Ini juga Atau sama, ringo o wareru otoshimasu dan waru ya. wareru. Nah, berikutnya kita lihat ada hairu masuk ya. Masuk, Apa itu, ada patah, ireru potong, memasukkan. hancur Nah, ya, misalkan wareru di sini ada hancur, inu belah, ya, pecah ya, inuga itu wareru. hairimas ya. Inuga haite imas. Misalkan di sini Kalau ada misalkan tamago, si inunya itu tamago dimasukkan ga warete ke kandang imas, misalkan, pecah atau ya. memasukkan Tapi kalau inu ke kandang. ini Nah, waru ini memakai warimas ireru. Ong nono kowa inu o iremas ya. Nah, berikutnya kata wareru dan waru. Nah, di sebelah paling bawah itu sebelah kanan ada telur ya. Di bawah meja yang ada tanda panahnya. Nah, itu wareru pecah ya, pecah. Pecah itu kata kerja intransitif, sehingga kita menggunakan kata bantu ga.
tamago ga warete imasu. Nah, berbeda dengan contoh di pinggirnya ya, memecahkan telur. Tamago o warimasu. Ya. Nah, sama dengan ke bawahnya juga, oreru patah, oru mematahkan, mawaru berputar ya. Kalau mawasu memutarkan, tobu terbang, tobasu menerbangkan, hagareru copot ya, hagasu mencopot gitu ya, tokeru meleleh ya, mencair gitu. Kalau tokasu mencairkan, tokeru mungkin ya cair gitu ya, tokeru cair, tokasu mencairkan atau melelehkan. Sebenarnya sih untuk tokeru ini bisa juga meleleh ya, atau mencair gitu. Tidak ada suatu aktivitas di sana, hanya keadaan ya. Tapi cair juga boleh, leleh juga boleh ya. Nah, berikutnya taoreru. Taoreru itu tumbang ya. Kalau taosu menumbangkan gitu. Jadi ini bedanya kalimat intransitif dan kalimat transitif. Dalam kalimat intransitif itu bisa menggunakan dua pola ya, yaitu dengan menggunakan kata kerja intransitif plus te imas atau kata kerja transitif te arimas ya. Kita lihat untuk pola pertama, subjek ga kata kerja intransitif te imas. Contohnya osara ga warete imas, fukuro ga yaburete imas. Osara itu piring, piring pecah ya. Fukuro ga yaburete imas, kantong sobek ya. Nah, yang berikutnya adalah subjek ga kata kerja transitif plus te arimas. Nah, ini yang perbedaannya ya. Kata kerja intransitif te imas, kata kerja transitif te arimas. Misalkan kurumato kaite arimas, tohonga narabete arimas. Nah, apa bedanya kedua pola ini? Nah, untuk yang kata kerja intransitif te imas itu biasanya menjelaskan kondisi atau keadaan ya. Suatu misalkan pintu terbuka, yaitu keadaan pintu terbuka gitu ya. Nah, biasanya dilakukan bukan oleh orang, biasanya karena angin atau karena apa ya yang buat pintu itu terbuka. Kalaupun ada sama orang misalkan dibukanya, itu tidak ada unsur kesengajaan gitu ya. Nah, bisa kalimat intransitif ini bisa diterjemahkan dengan ter, bisa juga ya dengan ter, atau mungkin tanpa ada awalan ter atau ber juga tidak bermasalah, yang penting menunjukkan kalimat yang tidak menunjukkan aktivitas ya. Misalkan osaraga warete imas, piring pecah, ukoroga ya burete imas, kantung sobek ya. Itu tidak menunjukkan suatu aktivitas. Nah, yang keduanya adalah kata kerja transitif dengan te arimas. Nah, ini menjelaskan hasil pekerjaan. Nah, dilakukan oleh seseorang atau oleh orang ya, oleh orang dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Jadi di sini ada unsur kesengajaan. Nah, bisa diterjemahkan dengan sudah di ya. Misalkan hongga narabete arimas. Buku sudah dirapihkan, sudah dijajarkan. Kita lihat contoh di sini ya, di gambar ini ada kyo tomodachi wa tsurete kuru ne ya, kata si ibunya. Hari ini kamu akan ngajak teman kamu ke sini ya, katanya ya. Nah, setelah itu tidak lama konnichiwa tadaima ya, dia anaknya mengajak temannya ke rumahnya. Nah, ketika sudah sampai di rumahnya, jusuga kate aru. Jusuga kate arimas. Ada jus yang sudah dibelikan oleh si ibunya, sudah tersedia ya. Kuki ga yaite aru. Kue juga sudah dibakar, udah di open ya. Nah, i okasang dane.
kuraga tsukete aru. AC pun pendingin ruangan pun sudah dinyalakan. Jadi semuanya sudah gitu ya. Nah, yang berikutnya kita lihat gambar di pinggirnya. Ini ada perbedaan untuk te imas dan kata kerja transitif te arimas ya. Kata kerja intransitif te imas. Nah, untuk yang sebelah kiri, maaf ya, celananya resletingnya itu dia terbuka. Nah, dia tidak sengaja, tidak menyadari gitu ya kalau resletingnya itu terbuka gitu. Nah, itu menggunakan atau IT imas ya. Nah, kalau yang di pinggirnya itu memang dia ada maksud. Kyono pansua atarasing des ya. Dia ini dalaman saya itu baru gitu. Dia ingin menunjukkan ke temannya itu kalau dia mempunyai pansu yang atarasi ya, yang baru. Sehingga dia sengaja dibuka gitu ya. Itu akete arimas ya. Nah, itu perbedaan teimas, kerja intransitif teimas dan kata kerja kata kerja intransitif teimas dan kata kerja transitif te arimas. Kita coba bedakan ya kalimat berikut. Doaga aite imas, pintu terbuka. Ya, itu terbukanya oleh angin ya. Nah, berikutnya doa o akete imas. Yang tadi itu aite imas, yang berikutnya akete imas, itu kata kerja transitif ya. Doa o akete imas. Jadi ada seorang yang sedang membuka pintu. Yang ketiganya, yang C-nya, doaga akete arimas, yaitu hasil dari perbuatan yang B ya, yang laki-laki itu membuka. Nah, doaga akete arimas gitu ya, sudah dibuka. Berikutnya juga ada pola kalimat te oku ya, kata kerja bentuk T ya di sini maksudnya, kata kerja bentuk T plus oku atau okimas. Nah, ini te oku ini melakukan aktivitas ya sebelumnya sebagai persiapan gitu ya. Misalkan contoh di bawah, besok akan ada ujian misalkan ya. Hari ini karena besok ada ujian, hari ini saya persiapan untuk belajar. Benkyou shite okimasu ya. Nah, ini te okimasu ini memiliki dua macam fungsi ya. Satu menunjukkan atau melakukan aktivitas sebelumnya atau mayomote persiapan gitu ya, mempersiapkan. Yang keduanya membiarkan seperti itu. Sonomamaste oku. Ya, misalkan di gambar berikutnya, nah ini si jendelanya itu madoga sonomama shite okimasu ya, dibiarkan seperti itu. Mungkin karena akan ada pelajaran berikutnya atau ada apa gitu ya, memang disengaja dibukakan sonomama gitu ya. Lainnya untuk bentuk ini misalkan besok lebaran misalkan ya. Nah, untuk menyambut lebaran itu biasanya kan kita bersih-bersih rumah ya, mengecat atau misalkan membuat kue, membersihkan kelar-kelar misalkan ya, tempat kue. Nah, itu untuk mempersiapkan di sesuatu untuk nanti. Nah, itu menggunakan te okimas gitu. Nah, bagaimana bedanya dengan te arimas gitu ya. Nah, kalau te arimas misalkan seperti ini, di gambar ini besok ujian misalkan ya. Nah, sebelum besok ujian, hari ini saya pasti belajar ya. Nah, benkyou shite okimasu. Nah, kemudian besoknya ketika akan ada ujian, nah saya sudah belajar gitu. Mau benkyou shite arimasu gitu ya. Jadi kalau misalkan teoku itu sikengnya itu atau sesuatu yang di
dihadapi itu terjadinya bukan hari ini gitu ya, tapi besok atau beberapa hari nanti gitu ya, dalam waktu apa ya akan datang gitu. Tapi kalau Teh Arimas itu tidak ada hubungannya ke sana ya. Bengkos Teh Arimas saya sudah belajar gitu. Biasa berarti kan dari segi waktu Teh Arimas itu lebih pendek atau mungkin bukan mungkin ya, kondisi sekarang. Jadi kalau besok ujian, hari ini saya belajar untuk mempersiapkan itu menggunakan Benkyoste Okimas. Tapi ketika pas hari belajarnya besoknya, Benkyoste Arimas saya sudah belajar. Ya, beberapa bentuk yang berubah ya. Sebenarnya sih untuk ini lebih ke percakapan ya, ke apa namanya, ke lisan, pola-pola seperti ini. Jadi misalkan dari oite oku ya, ada oitoku. Jadi seperti ini ya. Tabete oku, jadi tabetoku. Kite oku, kitoku. Hanaste oku, jadi hanastoku ya. Ada penghilangan perubahan apa ya, biasanya dalam bentuk lisan ya, bukan tulisan. Kalau tulisan karena resmi, kalau apalagi kalau misalkan tulisannya ilmiah itu tetap menggunakan bentuk kaite oku, te oku ya. Oke, tambahan juga apa di latihan terakhir itu ada yang oite, oite gitu ya. Nah, itu sebenarnya eh, bentuk dari perintah ya. Eh, Oite kudasai gitu. Jadi kalau misalkan sama orang di atas kita atau yang lebih tua dari kita, nah biasanya menggunakan kalimat yang lengkap, oite kudasai, tabete kudasai. Ya. Tapi kalau misalkan ke bawah gitu, ke orang di bawah kita, ke adik atau ke kohai gitu ya, tabete gitu. Itu juga cukup tanpa kudasai ya. Itu sudah menunjukkan arti perintah ya. Tabete, mate gitu ya. Mungkin itu tambahan untuk hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.